Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Syamsul Hadi sebagai dosen pengampu mata kuliah Manajemen Pendidikan Kejuruan, serta teman-teman kelasku yang saya banggakan. Puja dan puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat hidayah sehingga kita dapat mengikuti presentasi pada malam hari ini. Dan juga tak lupa salawat serta salam kita sanjung agungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Pada kali ini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang manajemen tenaga kependidikan atau manajemen sumber daya manusia. Next. Dan adapun daftar pustaka yang kami rujuk yaitu yang pertama Surya 2011 chapter 7, Chester William B 1998 yaitu fungsi sumber daya manusia dalam administrasi pendidikan, edisi ke-6 Tebing Edward New Jersey Prentice Hall. Yang kedua yaitu Lunenburg Fred 2006 manajemen personelia dalam bahasa Inggris, Frenwick Encyclopedia of Educational Leadership and Administration. Yang ketiga yaitu OECD 2005, guru penting menarik, mengembangkan, dan mempertahankan guru yang efektif. Yang kelima yaitu Paris OECD 2010, meningkatkan sekolah strategis aksi di Meksiko. Yang keenam Santiago P 2005, permintaan dan penawaran guru, meningkatkan kualitas pengajar dan mengatasi kekurangan guru, OECD Education, kertas kerja. Dan yang terakhir adalah Tessenson 2006, esensi manajemen sumber daya manusia, tanggal 5 edisi. Next. Adapun anggota dari kelompok 3 yaitu yang pertama Ahmad Nurron Maki, dapat dilihat fotonya 20 dengan NIM 200513632444, dan yang kedua yaitu saya Argelam Pratama dengan NIM 200513632417, dan yang ketiga yaitu Mas Ardin Susilo dengan NIM 200513632405, dan yang terakhir yaitu Mas Fandi Iswara dengan NIM 200513632416. Next. Tujuan dari pembahasan kali ini yaitu diharapkan mampu menjelaskan tentang yang pertama identifikasi tenaga kependidikan. Yang kedua, menjelaskan pengertian manajemen tenaga kependidikan. Yang ketiga, mendeskripsikan proses manajemen tenaga kependidikan. Dan yang keempat, yaitu mengusulkan model manajemen tenaga kependidikan di konteks internasional. Next. Pokok-pokok bahasan yang akan kita bahas pada kali ini, yaitu yang A, pengertian tenaga kependidikan, B, pengertian manajemen tenaga kependidikan, C, rekrutmen tenaga kependidikan, D, pengembangan tenaga kependidikan, dan yang E, pemberhentian tenaga kependidikan. Next. Oke, yang pertama yaitu pembahasan yang A, pengertian tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdi diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Yang termasuk ke dalam tenaga kependidikan adalah kepala satuan pendidikan, pendidik, dan tenaga kependidikan lainnya. Yaitu kita banyak menemukan tenaga kependidikan di sekolah ataupun di balai latihan. Next, slide selanjutnya yaitu akan dibacakan oleh teman saya. Monggo, Mas. Baik,
Terima kasih Mas Aga atas waktunya. Saya akan melanjutkan presentasi pada materi ini, yaitu menurut para ahli, tenaga kependidikan hampir sama dengan sumber daya manusia pendidikan. Banyak ahli menggunakan istilah manajemen personalia, yang lain menggunakan manajemen sumber daya manusia. Tenaga kependidikan dibagi menjadi dua kategori utama, tenaga pengajar atau pengajar, dan personil non-instruksional atau non-mengajar. Menurut klasifikasi Standar Internasional Pendidikan atau ISCED yang dilaporkan oleh OECD, klasifikasi ini didasarkan pada fungsi utama atau utama yang dilakukan oleh staf dan mengaturnya ke dalam 4 kategori fungsional utama. 3 dari 4 fungsi utama berisi fungsi dengan jenis khusus personil. Next. Menurut para ahli, yang pertama personil pengajaran. Untuk sub A, guru kelas ISCED 0-4. Yang B, staf akademik ISCED 5-6. Yang C, pembantu guru ISCED 0-4. Yang D, asisten pengajaran atau peneliti ISCED 5-6. Yang kedua, dukungan profesional untuk siswa. A. Dukungan pedagogis ISCED 0-4. Yang B. Dukungan akademik ISCED 5-6. Yang C. Dukungan kesehatan dan sosial ISCED 0-6. Yang ketiga, manajemen atau kontrol kualitas atau bisa disebut dengan administrasi. A. Manajemen tingkat sekolah ISCED 0-6. Yang B. Manajemen tingkat tinggi ISCED 0-6. Yang C. Tenaga administrasi tingkat sekolah ISCED 0-6. D. Personil administrasi tingkat tinggi ISCED 0-6. Dan yang terakhir, 4 personil pemeliharaan dan operasi ISCED 0-6. Next. Jelaskan nomor 1 personil pengajaran. A. Guru kelas ISCED 0-4. Guru didefinisikan sebagai orang yang kegiatan profesionalnya melibatkan transmisi pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang ditetapkan untuk siswa yang terdaftar dalam program pendidikan. Guru kelas didefinisikan sebagai orang yang profesional kegiatan melibatkan perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan kelompok kegiatan di mana pengetahuan, keterampilan, dan sikap siswa berkembang sebagaimana ditentukan oleh program pendidikan. Singkatnya, guru bertanggung jawab untuk membuat proses pembelajaran dengan para siswa. Untuk slide berikutnya akan dibacakan oleh anggota kelompok kami. Dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini akan melanjutkan penjelasan dari Mas Adin tentang personil pengajaran. Yang B, staf akademik. Sub kategori staf ini mencakup personel yang tugas utamanya atau tugas utama adalah instruksi atau penelitian dan mencakup personel yang memiliki pangkat akademik dengan gelar seperti profesor, asisten, instruktur, dosen, atau setara dengan salah satu dari peringkat akademik ini. Kategori termasuk personil dengan jabatan lain jika kepala sekolahnya kegiatan adalah instruksi atau penelitian. Yang C, pembantu guru ISCED 0-4
Subkategori staf ini mencakup personel non-profesional yang mendukung guru dalam memberikan instruksi kepada siswa seperti membantu guru dan personel profesional lainnya yang dipekerjakan secara penuh waktu atau paruh waktu oleh sistem pendidikan. Yang D, asisten pengajaran atau peneliti buka kurung ISCID 5-6 tutup kurung. Subkategori ini mencakup semua yang dipekerjakan pada suatu bagian dasar waktu luar studi untuk tujuan utama membantu di kelas atau instruksi laboratorium atau dalam melakukan riset. Personil di posisi ini biasanya lulusan siswa yang memegang gelar seperti asisten pengajar, pengajar rekanan, rekan pengajar, asisten peneliti, atau yang setara personil dengan jabatan lain. Ini yang kedua, ada dukungan profesional untuk siswa. Yang A, dukungan pedagogis, buka kurung ISCID 0-4, tutup kurung. Subkategori staf ini termasuk staf profesional yang menyediakan layanan kepada siswa untuk mendukung program instruksional mereka seperti konselor bimbingan, pustakawan, ahli media pendidikan, dan petugas kehadiran. Yang B, dukungan akademik buka kurung ISCID 5-6 tutup kurung. Subkategori staf ini mencakup semua personel yang tanggung jawab adalah untuk mendukung program akademik siswa dan mencakup kategori staf yang sama, termasuk dalam pedagogikal dukungan buka kurung ISCID 0-4 tutup kurung serta staf pendukung profesional lainnya dipekerjakan di lembaga pendidikan tinggi. Untuk yang C, dukungan kesehatan dan sosial buka kurung ISCID 0-6 tutup kurung. Subkategori staf ini termasuk staf profesional yang menyediakan layanan kepada siswa untuk mendukung program instruksional mereka seperti konselor bimbingan, pustakawan, ahli media, pendidikan, dan petugas kehadiran. Yang ketiga, manajemen kontrol kualitas atau administrasi. Yang A, manajemen tingkat sekolah buka kurung ISCID 0-6 buka kurung. Subkategori ini mencakup tenaga profesional yang tugas utamanya atau tanggung jawab utamanya adalah untuk manajemen atau administrasi sekolah. Dia meliputi kepala sekolah, asisten kepala sekolah, staf manajemen lainnya yang sejenis tanggung jawab. Yang B, manajemen tingkat tinggi buka kurung ISCID 0-6 tutup kurung. Subkategori staf ini mencakup personel yang tanggung jawab utama adalah manajemen lembaga atau departemen atau subdivisi lembaga yang diakui. Yang C, tenaga administrasi tingkat sekolah buka kurung ISCID 0-6. Subkategori ini mencakup semua personel yang mendukung administrasi dan manajemen sekolah. Kategori staf ini termasuk resepsionis, sekretaris, juru ketik dan pengolah kata, pembukuan dan juru tulis, dan asisten fotokopi. Yang D, personel administrasi tingkat tinggi, buka kurung ISCID 0-6 tutup kurung, fungsi administrasi atau manajemen sistem pendidikan di tingkat yang lebih tinggi dari sekolah. Personel ini mungkin dipekerjakan oleh Dewan Pendidikan Lokal, Kementerian Negara bagian atau regional atau Departemen Pendidikan, atau oleh Kementerian Nasional atau Departemen Pendidikan. Yang keempat, personel pemeliharaan dan operasi buka kurung ISCID 0-6 tutup kurung. Personel pemeliharaan menurut definisi istilah pemeliharaan pada kenyataannya menunjuk kepada fungsi pemeliharaan secara keseluruhan yang bisa dibayangkan dan sebagai hasil kata tersebut dengan longgar digunakan dalam industri untuk menunjukkan setiap pekerjaan yang dikerjakan oleh pekerja bagian pemeliharaan. Yang B, personil operasi
Kelompok-kelompok yang terlibat dalam tahap ini dimulai dari para pemilik yang melaksanakan upaya keperawatan, menjaga dan spesialis peralatan, sampai pada staf dinas pekerjaan umum dalam pemeliharaannya dan diteruskan ke profesional staf atau teknisi yang terlatih dalam pengoperasiannya. Yang B, pengertian manajemen tenaga kependidikan. Manajemen personalia adalah upaya menyeluruh untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan tingkat profesionalisme. Manajemen personalia adalah melalui pelaksanaan tugas, fungsi, dan tugas kepegawaian termasuk perencanaan, pengadaan, pengembangan kualitas, penempatan promosi, remunerasi, kesejahteraan, dan pemberhentian. Di sini ada gambar rekomendasi OECD tentang kebijakan guru buka kurung OECD, 2010 2 tutup kurung. Di sini terdapat gambar di teacher yang pertama teacher standar, sekolah leadership, network of excellent teacher. Ini adalah bagian dari OECD tentang kebijakan guru. Untuk yang selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Fandi Iswara. Baik, atas waktu dan tempatnya, Mas. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Saudara Maki. Yang selanjutnya, rekrutmen ke tenaga kependidikan. Rekrutmen atau penerimaan tenaga kependidikan merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kependidikan pada lembaga pendidikan, baik jumlah maupun kualitasnya. Untuk kegiatan tersebut diperlukan kegiatan penarikan. Next, Mas. Pengertian rekrutmen menurut para ahli. Menurut Fred Luneburg 2006-748, rekrutmen adalah proses menarik sekelompok pelamar yang memenuhi syarat untuk mengisi atau memperluas sumber daya manusia sekolah. Untuk merekrut pelamar secara efektif, pemimpin harus memiliki analisis menyeluruh tentang persyaratan pekerjaan, mengetahui hukum kendala yang mempengaruhi upaya perekrutan, dan mengolah sumber karyawan berpotensi. Proses rekrutmen mengambil langkah-langkah berikut. Yang pertama, menyebarkan pengumuman tentang kebutuhan tenaga kependidikan dalam berbagai jenis dan kualifikasi sebagai proses perencanaan yang telah ditetapkan. Yang kedua, buka pendaftaran pemohon atau sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan memenuhi persyaratan administrasi dan akademik. Nah, ini merupakan bagian dari model proses seleksi sumber daya manusia Castetter 1996-140. Yang pertama di sini ada pemohon, yang selanjutnya pemilihan pendahuluan fase 1 dan pilihan fase 2, dan pasca seleksi fase 3. Dan masing-masing poin ini berlanjut ke profesional pengajaran, profesional administratif, pengawasan. Yang selanjutnya pilihan kebijakan dan prosedural keputusan. Aplikasi seleksi keputusan aturan didirikan pada fase 1, yang selanjutnya ditolak pelamar. Dan yang selanjutnya diterima pelamar, daftar yang layak pekerjaan, menawarkan kontrak atau penempatan. Pengembangan tenaga kependidikan. Pengembangan personal adalah yang utama di antara proses-proses itu dirancang oleh sistem untuk menarik, mempertahankan, dan meningkatkan kualitas dan jumlah anggota staf yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah dan untuk mencapai sasaran. Next, Mas. Tujuan pengembangan tenaga kependidikan.
Pengembangan diri semua personel untuk meningkatkan pengaruh mereka sebagai individu dan untuk memfasilitasi kebutuhan kepuasan. Di seluruh sistem sekolah, pengembangan personal pada dasarnya karena tugas baru, posisi, alat, dan metode yang membutuhkan pengayaan keterampilan. Pengembangan personalia termasuk karir. Kebutuhan pengembangan kebutuhan pengembangan didefinisikan sebagai ketidaksesuaian antara keadaan yang sebenarnya dan yang diinginkan. Yang selanjutnya, tujuan pengembangan tenaga kependidikan. Tujuan adalah lawan dari kebutuhan dan digunakan untuk menerjemahkan masalah ke dalam program. Menurut Fred, sekolah merekrut dan memilih orang-orang yang sedekat mungkin dengan spesifikasi pekerjaannya. Tetapi pertandingannya jarang sempurna. Instruksi ini yang mengajarkan karyawan baru keterampilan yang mereka butuhkan, yang dikenal sebagai pelatihan. Pengembangan biasanya mengacu pada pengajaran profesional yang berpengalaman, bagaimana mempertahankan dan bahkan meningkatkan keterampilan tersebut. Next, Mas. Nah, pada slide ini menunjukkan bahwa terdapat bagan tipologi pengembangan personil. Castetter 1996-233. Yang paling kiri menunjukkan bahwa perkembangan kebutuhan atau tujuan, efektivitas posisi transisi posisi, pengembangan profesional, keamanan posisi, peningkatan unit, peningkatan sistem. Dan selanjutnya perkembangan grup, perorangan, grup, antar kelompok, dan organisasi. Yang selanjutnya proses pengembangan, format dan pendekatan informal, pada pekerjaan, di luar pekerjaan, instruksi diri, dan tutorial. Pemberhentian tenaga kependidikan. Pemberhentian tenaga kependidikan merupakan proses yang menjadikan personal tidak dapat lagi melakukan tugas pekerjaan atau fungsi jabatan baik untuk sementara atau untuk sementara. Berikut adalah alasan pemecatan. Yang pertama, permintaan sendiri untuk berhenti. Dan selanjutnya, mencapai usia pensiun sesuai ketentuan yang berlaku. Yang ketiga, adanya penyederhanaan organisasi yang menyebabkan penyederhanaan tugas di satu sisi menjadi sisi lain memperoleh surplus tenaga kerja. Selanjutnya, penipuan atau tindakan kriminal. Yang kelima, tidak cukup mampu secara fisik atau spiritual. Yang keenam, meninggalkan tugas dalam jangka waktu tertentu sebagai pelanggaran peraturan yang berlaku. Yang ketujuh, meninggal atau hilang sebagaimana dinyatakan oleh pejabat yang berwenang. Dalam sistem manajemen tenaga kependidikan yang baik, terdapat prosedur yang harus diambil. Proses pemecatan sebenarnya erat kaitannya dengan apresiasi terhadap eksistensi tenaga kependidikan dalam menunjang tercapainya tujuan pendidikan. Setelah pemecatan, bisa dilanjutkan dengan pemberian pesangon membayar atau pensiun menurut ketentuan atau perjanjian. Nah, dapat disimpulkan dari presentasi dari kelompok kita, manajemen tenaga kependidikan merupakan kegiatan yang mencakup penetapan norma, standar, prosedur, pengangkatan, pembinaan, penata laksanaan, kesejahteraan, dan pemberhentian tenaga kependidikan sekolah agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mencapai tujuan sekolah. Nah, saya kembalikan ke Mas Arga selaku moderator presentasi pada kelompok 3. Baik, terima kasih atas penjelasannya teman-teman. Dan
kepada Mas Nurmati, terima kasih Mas Ardin, Mas Fandi Suara. Semoga yang mendengarkan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Dan terima kasih kepada Bapak Samsul Hadi yang telah membina pada mata kuliah Manajemen Pendidikan Kejuruan. Sekian dari saya selaku moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.